Puji Tuhan, selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita membahas tentang boleh tidak bercerai pasangan yang sudah dinikahkan oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bertanya-tanya dengan narasumber Pendeta Yusak Supri, Gembala GBI Rock Purwokerto, dan kita akan berbincang-bincang di kantor Asosiasi Pendeta Indonesia atau API. Namun sebelum itu saya akan bacakan menjadi sebuah referensi bagi kita untuk otak kita direview nanti ketika perbincangan tersebut dilakukan. Matius 19 dari topik atau titik tolak kita berbicara nanti. Matius pasal 19 ayat 9 khususnya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi artinya begini, ayat 9 ini ada banyak pasangan-pasangan suami atau istri karena ada kalimat kecuali karena zina. Jadi ketika pasangannya berzina, lalu dia boleh dikatakan, "Hore, aku bisa nikah lagi," begitu ya. Nah, ini yang akan kita tanyakan nanti kepada beliau sebagai narasumber pandangannya terhadap ayat ini. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama menuju kantor API, Asosiasi Pendeta Indonesia, DPC Kabupaten Banyumas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiring. Hari ini Senin 22 November 2021, saya bersama dengan Bapak Pendeta Yusak Supri. Ya, beliau menggembalakan di GBI Rock Purwokerto. Beliau luar biasa. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai ayat Matius dari Injil Matius pasal 19 ayat 9. Saya akan baca Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus, barang siapa menceraikan istrinya, sekali lagi, barang siapa menceraikan istrinya, kata Yesus loh, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada beliau, karena di sini Yesus berkata, sepertinya Yesus memberikan angin segar. Kalau suami atau istri kedapatan berzina, maka si suami atau si istri itu bisa menikah lagi. Nah, bagaimana pandangan Bapak Pendeta dengan ayat ini? Iya, jadi kita memang nggak boleh serampangan untuk menjelaskan hal ini, karena begitu banyak keluarga-keluarga baik suami maupun istri yang seringkali mau memanfaatkan keadaan ini, gitu kan? Bahkan ayat ini dipakai, oh istri saya berzina jadi saya boleh menceraikan dan saya nikah lagi, gitu kan? Bahkan bisa-bisa si suami menjebak istrinya sehingga terakomodir kemana dia begitu. Ya, jadi karena rupanya dia melihat banyak kelemahan istrinya atau suaminya, di luar dia melihat pria dan perempuan lain, ya kan? Dia lalu buat rencana di dalam hati dan pikirannya. Artinya begini, Yesus sebenarnya tidak pernah menghendaki namanya sebuah perceraian apabila pernikahan itu sudah diresmikan menurut firman Tuhan. Konteks sebuah pernikahan yang sah. Jadi apa yang dipersatukan oleh Tuhan, apapun alasannya,
tidak bisa diceraikan. Jadi ayat ini bukan berarti Yesus menyetujui sebuah perceraian. Bukan. Meskipun berzina. Meskipun berzina. Artinya gini, lihat konteks di awal bahwa kenapa Yesus mengutip perkataan Musa bahwa sebenarnya perceraian itu terjadi karena ketegaran hati manusia. Manusia yang ngotot, manusia yang punya kemauan. Jadi Yesus bukan berarti menyetujui apapun alasannya. Perceraian tidak pernah diperbolehkan oleh Tuhan. Dan mungkin saya melihat ini begini Pak Pendeta juga. Ya. Kita runut ke budaya orang Israel. Betul. Bahwa antara, kalau Indonesia disebut pertunangan. Nah ini kan pertunangan ini sebelum menikah begitu ya. Betul. Nah pertunangan di Israel itu dengan pernikahan itu sama kuatnya. Betul. Hanya perbedaannya di pertunangan mereka belum melakukan hubungan suami istri. Nah kita melihat peristiwanya Yusuf dan Maria. Ketika Maria ketahuan bahwa dia hamil, mengandung dari Roh Kudus, lalu dia dalam pikirannya, aku mau ceraikan istri saya begitu. Alkitab berkata mereka masih bertunangan begitu kan? Iya, betul. Jadi tidak ada alasan sebenarnya memakai ayat ini untuk melegalkan perceraian. Iya, betul. Jadi tidak ada alasan, karena setiap persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Termasuk persoalan dalam pernikahan, persoalan dalam rumah tangga. Bukankah Tuhan mengasihi kita? Tuhan aja mau mengampuni dosa kita, Pastor. Dosa sebesar apapun, Tuhan selalu menyediakan pengampunan. Sama, kalau pasangan kita juga berbuat dosa, Tuhan memberi kasih buat kita untuk mengampuninya. Sama, kita juga punya kesalahan. Kalau istri kita aja mau menerima kita, kenapa kita mau memisahkan diri dari pasangan kita dengan alasan apapun? Baik, jadi kesimpulannya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah tanya narasumber, Bapak Pendeta Yusak Sipri, Gembala Jemaat GBI Rock Purwokerto, bahwa ayat Kitab Matius pasal 19 ayat 9 yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kecuali berbuat zina. Jadi meskipun suami atau si istri berzina, bukan berarti bisa menikah lagi. Sekali menikah untuk selamanya. Itu prinsip dari firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya, sehingga kita tercerahkan semua anak-anak Tuhan yang mungkin ada di dalam pikirannya ingin menjebak istrinya, pasangannya, supaya dia bisa masuk ke ayat ini. Tapi luar biasa, kita cerahkan mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Pemirsa, demikian perbincangan kami, dan Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, kita telah berbincang-bincang bersama dengan hambanya, Bapak Pendeta Yusak Sipri, Gembala GBI Rock Purwokerto, dan beliau memberikan sebuah solusi atau sebuah pemaparan yang luar biasa, sehingga pandangan-pandangan yang salah tentang ayat ini kita bisa luruskan, sehingga kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa seperti yang Yesus katakan di ayat 7, kata Yesus kepada mereka, ya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi Allah menciptakan lagi perempuan untuk mereka menikah, dan setelah mereka menikah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, lalu timbul pertanyaan, kenapa Musa mengeluarkan surat cerai? Yesus dengan tegas berkata, karena ketegaran hatimu. Jadi saya mau berkata, jangan tegar hatimu, jangan pakai ayat-ayat Alkitab yang untuk membela kedaginganmu untuk engkau menikah lagi. Sekali
kebenaran tetap kebenaran. Sekali menikah untuk selamanya. Kalau engkau menikah lagi, padahal masih terikat dengan pernikahan, maka engkau berbuat zina. Jangan engkau tambah dosa. Dosamu akan membuat engkau jatuh di dalam kematian yang kekal, yaitu dosa. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan tutup di dalam doa dan kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan-Mu. Engkau menyatakan firman-Mu, kebenaran-Mu kepada kami, sehingga pemahaman kami selama ini salah tentang ayat ini. Dan biarlah semuanya itu dibukakan kepada seluruh pemirsa, jemaat Tuhan, keluarga kami, bahwa kebenaran itu sungguh-sungguh adalah pernyataan Tuhan Yesus, bahwa sekali menikah itulah yang menjadi pasangan kami sampai maut memisahkan. Jangan kami ada di dalam ketegaran hati membuat kami binasa. Tuhan Yesus berkati pemirsa, berkati jemaat, berkati keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Allah kami dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.